الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kekuatan yang istimewa, sehingga apabila tidak sia-siakan, maka kekuatan itu hanya sedikit sekali yang kita dapatkan. Tetapi apabila kekuatan itu kita maksimalkan, insya Allah kita akan mengenal siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin Allah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kekuatan itu? Kita selalu apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan pada tubuh kita ini Allah berikan ada yang sifatnya yang tampak, yang di luar, tapi ada yang lebih ke dalam, yang lebih kuat. Kalau kita lihat maka kita punya kekuatan telinga, kemudian hidung, mulut, kulit, tangan, kaki punya kekuatan. Kemudian kekuatan itu akan difokuskan, akan diantarkan kepada satu kekuatan, yaitu kekuatan akal, yaitu kekuatan otak manusia. Otak manusia ini harus diaktifkan sehingga banyak sekali kita lihat di perjalanan kehidupan kita pendidikan, bahkan seorang mukmin pun diwajibkan untuk thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk ikra. Ikra untuk apa? Ikra adalah untuk membaca. Apa yang dibaca adalah untuk mengenal siapa yang menciptakan kita. Kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan otak manusia itu tidak kurang daripada 1 triliun sel. Begitu banyak persiapan yang Allah sudah siapkan kepada otak kita ini. Untuk apa? Untuk mengenal siapa yang menciptakan. Otak manusia itu diberikan secara universal, diberikan secara sebab kepada manusia. Tetapi apabila dia diaktifkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan orang tersebut, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim,
walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh kata Allah, aku akan campakkan, aku akan rendahkan, aku akan hinakan, aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Banyak siapa yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Begitu banyak, yaitu golongan jin dan jin wal insi dan golongan manusia, dan jin kita termasuk golongan manusia. Golongan manusia bagaimana yang akan dimasukkan? Yang akan dijatuhkan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati. Allah menetapkan hati itu ke dalam tubuh seseorang, tetapi hatinya lalai. Hatinya dibiarkan terlena, hatinya dia tidak isi dengan ingat zikir kepada Allah. Kemudian Allah di mata, akhirnya Allah di mata, tetapi mana yang dia tidak melihat. Bukan berarti matanya tunanetra, bukan berarti matanya buta, tetapi matanya tidak manfaatkan, dia tidak gunakan untuk melihat kebesaran keagungan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan, aku ciptakan bumi dan langit, aku ciptakan pergantian malam dan siang. Untuk apa? Layak diulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi siapa? Diulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kalau demikian, kita mempunyai akal, kita mempunyai pikiran, Allah beri Tuhan seorang itu, mari kita aktifkan. Kalau kita tidak aktifkan, apa yang terjadi? Ayat yang Allah sampaikan, Allah akan masukkan ke dalam kehinaan, yaitu dia beri mata, tetapi dia tidak melihat. Mata ini dia berfungsi dengan kekuatan, kemudian kekuatan itu akan maksimal apabila dia hantarkan melalui satu saraf, yaitu saraf optimus, di mana mata ini akan dihantarkan kemudian kepada otak bagian belakang. Dia akan melihat dan berpikir, kemudian menganalisa, kemudian apa yang dia lihat. Setelah dia analisa, maka dia akan terlihat ikhlas, istirahatikan dan ikhlas. Dia baca apapun yang dia lihat, kemudian dia masukkan ke dalam otaknya, kemudian dia baca, kemudian dia perhatikan. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Walau ada yang mau nabiha, dia mendengar apapun yang dia dengar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara apapun dia dengar, kemudian dia masukkan ke dalam otaknya bagian samping atau bagian temporal, kemudian dianalisa. Setelah itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua adalah keagungan Allah Subhanahu Rabbil Azim, Subhanahu Rabbil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin rahimahullah, apabila orang yang membiarkan hatinya lalai, orang yang membiarkan matanya buta, matanya tidak dia aktifkan, kemudian Allah beri telinga dan telinganya dia tidak aktifkan, maka Allah masukkan dia ke dalam golongan adalah al-an'am, yaitu seperti hewan. Allah sudah menjelaskan sekeliling kita bagaimana hewan, bagaimana tikus, bagaimana semut, bagaimana babi, bagaimana kambing. Apakah kita mau sebagai manusia, wujud manusia, tetapi sebenarnya Allah masukkan dia ke dalam hewan? Kita pasti tidak mau. Seorang mukmin, seorang muslim ingin tetap menjadi esensi manusia yang betul-betul mendapatkan predikat delapan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kaum muslimin rahimahullah, bukan hanya sebagai hewan. Allah berjelas, balhum Allah, bahkan lebih rendah, lebih jelek daripada hewan. Tentu kita tidak akan mau. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, kita dituntun oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang ulaika humul ghafilun, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita ahli zikir kepada Allah, ahli senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengaktifkan kekuatan-kekuatan yang ada pada tubuh ini. Yang teristimewa adalah kekuatan hati. Allah telah gunakan hati kita. Allah telah berikan hidayah kepada kita. Allah telah berikan nur kepada kita. Mari kita buka dengan cara kemudian kita bersihkan, kemudian kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sisa-sisa kita ini orang yang sungguh-sungguh dan mudah-mudahan juga kita diletakkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amin. Allahumma amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا اله الا الله ولا شريك له ومن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الخلائق والبشر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاغيار. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم تسارعوا الى مغفرة رب العالمين واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يذكر من بياته بنفسه وتنهى في الرجل وقال تعالى في كتاب العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وبركاته وازواجه وذريته اجمعين وارض اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين الذين ولنا بهم بإحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا الله الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا